Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Samanuna Sababan Linnajati Minan Nar. 80 langkah agar selamat dari neraka Jahannam. Sekarang kita sudah di poin yang atau langkah yang ke-53, yaitu qiraatu surati Al-Mulk kulla lailatin. Membaca surah Al-Mulk setiap malam. Di antara keutamaan membaca surah ini adalah diselamatkan dari neraka Jahannam. Karena surah Al-Mulk terkenal juga dengan munjiah, surah yang menyelamatkan pembacanya dari neraka Jahannam. Tapi tentunya di dalam atau ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca semata, tapi membaca yang dibarengi dengan tadabbur, berusaha memahami ayat-ayat yang dibaca. Karena ini adalah tujuan diturunkannya Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka tertutup? Kita tahu bahwa di surah Al-Mulk itu terdiri dari 30 ayat yang berisikan di awal-awalnya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di tangannya lah segala sesuatu. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dia pula yang menciptakan kehidupan dan kematian kita, yang tujuannya untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Kemudian Allah menyebutkan tentang ciptaannya, yaitu langit yang dihiasi oleh bintang-bintang. Kemudian ada hal yang menakjubkan di surah Al-Mulk, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa penghuni neraka Jahannam dilemparkan ke dalam neraka. Di antara sebabnya adalah wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mau mendengar dan mau memahami, niscaya kami tidak akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir ini. Ini diantara alasan kenapa manusia dimasukkan ke dalam neraka. Yaitu dulunya dia di dunia tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Quran dan tidak mau memahaminya. Kalau sekiranya mau mendengar sejenak yang dibarengi dengan tadabbur, niscaya mereka tidak disiksa di dalam neraka Jahannam. Kemudian di surah tersebut Allah juga menyebutkan tentang apa? Tentang ketinggian dia, bahwa dia berada di atas langit sana. Aamintum man fis samai. Jadi luar biasa kalau kita mau menghayati atau mentadaburi surah Al-Mulk tersebut. Kapan kita dianjurkan membacanya? Maka jawabannya di malam hari sebelum tidur. Karena Rasulullah bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu azza wa jalla biha an adzabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari azab kubur. Di riwayat yang lain dipraktekkan langsung oleh Rasulullah, sebagaimana dikisahkan oleh Jabir, annan nabiyya kana la yanamu hatta yaqra'a Alif Lam Mim Tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulk.
Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah itu tidaklah tidur kecuali sebelumnya dia membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Nah, kalau sekiranya Anda mungkin mau langsung tidur, bisalah membacanya setelah Isya. Tapi tidak ada tuntunannya membaca di salat Isya terus menerus surah Al-Mulk atau di salat Maghrib. Yang ada apa? Sebelum tidur. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Nah, di antara keutamaan surah Al-Mulk ini disebutkan dari hadis Abu Hurairah, inna suratan salasuna ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Sesungguhnya ada surat di dalam Al-Qur'an, kata Rasulullah, yang terdiri dari 30 ayat. Nanti surat tersebut akan memberikan syafaat bagi pembacanya hingga dia diampuni seluruh dosa-dosanya, yaitu surah Al-Mulk. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi Al-Qur'an atau bagi surah Al-Mulk untuk memberikan syafaat bagi mereka yang membacanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, suratun minal Qur'ani ma hiya illa salasuna ayah khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannata wa hiya tabaraka. Kata Rasulullah, di dalam Al-Quran ada surah terdiri dari 30 ayat, yang mana surah ini akan membela bagi pembacanya, membela dia agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, hatta adkhalathul jannah, hingga dia mengusulkan kepada Allah agar pembacanya dimasukkan ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, suratun tabarakah wa hiyal mani'atu min adzabil qabri. Jadi surah At-Tabarak atau Al-Mulk, dia adalah surah yang menghalangi bagi pembacanya dari siksa neraka jahanam. Maka kata penulis, fahris ya akhi al-habib, bersemangatlah wahai saudaraku yang aku cintai, untuk apa? Bersemangat dalam membaca surah Al-Mulk. Kulla lailatin, di setiap malam. Kemudian langkah yang ke-54, yaitu salah satun kulluhum dominun alallah. Ada 3 orang yang Allah kelak yang menjaminnya untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Sebagaimana yang datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun man fa'ala wahidatan minhum kana dominan 'ala Allah. Ada 5 amalan, barang siapa yang melakukan 1 dari 5 amalan tersebut, maka Allah yang akan menjamin dia agar dimasukkan ke dalam surga. Amalan yang pertama adalah man ada maridon, barang siapa yang mengunjungi orang sakit. Ini merupakan amalan yang bisa mendatangkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengunjungi orang yang sakit, menghibur dia, memberikan motivasi hidup, jangan membuat dia putus asa. Ketika mendengar penyakitnya, Pak, penyakit Bapak ini, ada teman saya kemarin meninggal dunia. Ini sebentar aja, kalau penyakit seperti ini sebentar lagi Bapak akan selesai. Maka ini membuat orang itu tidak lagi ada harapan untuk hidup. Jadi kita berikan motivasi. Kalau sekiranya Bapak juga mau meninggal dunia, itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Allah harus ridho dan bersabar terhadap musibah. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, au kharaja ghaziyan, orang yang keluar berperang. Tentunya berperang tujuannya litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala.
bukan untuk mencari ghanimah, bukan untuk mencari gelar pahlawan atau tujuan-tujuan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, au dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tahqirahu wa tawqirahu. Atau seseorang yang datang menemui pemimpin yang tujuannya ingin memberikan nasihat, ingin menyampaikan kebenaran dan memuliakan pemimpin. Maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Ini sikap seorang muslim dalam menasihati pemimpinnya. Yaitu apa? Mendatangi pemimpin, menyampaikan pesan. Kalau sekiranya pemimpin itu melakukan kezaliman, maka tugas kita adalah memberikan nasihat. Karena Rasulullah membuat rambu-rambu ketika melihat seseorang itu membuat atau melakukan kemungkaran, maka tahapan yang pertama adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ini kalau dia punya kekuasaan. Paham Pak? Punya kekuasaan. Contoh gini. Kita melihat di tetangga kita ada kemungkaran. Maka kita sebagai tetangga yang baik tidak nyebrang masuk ke dalam rumah orang melarang orang itu melakukan kemungkaran. Enggak, kita memberikan nasihat saja. Karena kita tidak punya kekuasaan di rumah orang tersebut. Kita melihat kemungkaran di tingkat RT mungkin. Kita enggak punya kekuasaan. Kita hanya bisa memberikan nasihat atau menyampaikan kepada RT setempat. Di tingkat yang paling tinggi, di pemerintahan mungkin, kita melihat ada kemungkaran, ada kezaliman, ada kecurangan. Apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan, kita sampaikan kepada pihak yang berwenang. Kita berikan nasihat kepada pemimpin. Dan seterusnya langkah-langkah yang baik. Bukan malah menyebarkan aib, menyebar luaskan keburukan pemerintah. Tidaklah dia ceramah, tidaklah dia membuat pamflet, kecuali kezaliman pemerintah yang dia sebarkan. Ini bukan cara kaum muslimin atau cara Islam. Ini adalah cara-cara khawarij, cara-cara orang yang anti pemerintah, yang melegalkan kudeta terhadap pemimpin. Jika Anda mendapati pemimpin kita melakukan kezaliman, kesalahan, maka sampaikanlah nasihat yang baik, wa in kana murran, meskipun itu pahit. Kalau mau didengar alhamdulillah, kalau enggak jangan maksain, harus. Kalau enggak saya akan turunkan 1000 massa, 1000 orang itu untuk mendemo, untuk melakukan demonstrasi. Ini namanya mengancam, memaksa kemauannya dituruti. Au qa'ada fi baitihi fasaliman nasu minhu wa salima minnas. Atau dia duduk di rumahnya sehingga manusia selamat darinya, selamat dari keburukannya. Ada orang itu Pak, kalau di mana saja dia duduk menyebarkan virus. Di mana saja dia duduk bersama orang pasti dia jelekin pemerintah, gibahin orang, jelek-jelekin macam-macam dia. Maka orang ini sepantasnya duduk di rumahnya agar dia tidak menyebarkan virus. Sebagaimana orang yang kena corona, maka sepantasnya dia duduk di rumah, enggak kesana kemari menyebarkan virus. Karena menggibahi manusia, menceritakan kejelekan pemerintah terus apalagi. Maka ini bukan dia saja yang kena. Orang lain pun yang mendengar tidak mengingkari kena juga dosanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemimpin, maka Allah akan menghinakannya juga. Wasalima minan nas, dan dia juga selamat dari keburukan manusia.
Ini namanya apa? Al-uzlah. Uzlah ini menyendiri, tidak berbaur dengan manusia kalau itu ada maslahat baginya. Tapi kalau sekiranya berbaur itu lebih maslahat bagi dia dan masyarakat, maka berbaur lebih dianjurkan. Jadi lihat pada diri sendiri. Kalau sekiranya kita menyendiri, tidak bertapa ya, tapi apa? Berdiam di rumah. Maka itu lebih baik kalau sekiranya itu maslahat. Waja'at tasrihu bidukhulil jannati fi riwayatil ukhra. Qala salasatun kulluhum dominun 'ala Allah, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fahuwa dominun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhiluhul jannah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menjamin dia untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini 2 poin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.